Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Terima kasih telah terus menonton video kami hingga video hari ini. Di video kali ini kita mengundang narasumber yang kemarin sudah pernah juga hadir kemari, menceritakan perjalanan hidupnya dan bagaimana dampak dari perubahan yang dialami setelah memutuskan untuk mendalami agama. Ikhwan wal akhwat yang masih ingat, beliau adalah Bang Supangat. Ya, kita kemana panggil Bang Supangat ini. Hari ini, alhamdulillah ketika dikontak tim, beliau bersedia dan ketemu nih waktu pasnya untuk hadir kemari untuk berbagi cerita maupun ilmu pada kita semua. Untuk itu, langsung saja kita sapa Bang Pangatnya. Assalamualaikum Bang Pangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampak lebih fresh ya kan? Ya, makin hari makin fresh deh nih. Amin. Gitu, efek dari apa ya? Makin dalamnya pemahaman agama kayaknya nih, terpancar dia keluar gitu. Kalau kata Ustadz Hero, apa yang ada di dalam ini terpancar keluar ya. Wah, ini gambarannya Bang Pangat lah ini ya. Ya. Ya, jadi kenapa kita panggil Bang Pangat lagi kemari? Karena apa ya? Seperti janji kita kemarin di video pertama ya kan, Bang Pangat ya, bahwa nanti ketika dipanggil lagi bersedia enggak gitu kan? Alhamdulillah Bang Pangat bersedia dan kondisi juga alhamdulillah sehat gitu ya kan? Alhamdulillah sehat. Ada waktu luang, nah kita sempetin lah kita buat video di sini ya kan, Bang Pangatnya berbagi ya kan sama ikhwan wal akhwat ini. Dengar-dengar nih Bang Pangat. Ya kan? Itu? Dari berita yang beredar, katanya semenjak memutuskan untuk mendalami agama, bahkan makin kemari itu makin banyak yang nyebut Bang Pangat ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Gitu ya kan. Jadi Ustadz beneran ini ya. Ustadz beneran. Tapi dipanggil Ustadz gitu ya. Iya ada. Nah itu gimana ceritanya Bang? Ceritanya sebetulnya agak apa ya? Macam nggak terduga juga ketika dipanggil Ustadz gitu. Nah, awal ceritanya gini, Adek coba ambilkan salah sama peci bapak itu. Biar. Ini kan awal cerita nih ya. Iya benar-benar. Oke. Saya pakai dulu ya. Biar makin mantep. Iya, biar connect gitu sama ceritanya maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang yang memang ini bagian daripada cerita. Iya, gitu. menjiwai Bang Pangat ini ya. kalau gini udah nanti kan dipanggil abang lagi bisa nih. Dinilai nanti ya kan, pantas nggak dipanggil Ustadz. Gitu. Karena kan sebetulnya ya nggak pantas, orang memang saya memang basicnya bukan Ustadz. Gitu. Tapi kan nggak dari situ nilainya. Gini, kalau pada dasarnya gini, pertama saya dipanggil Ustadz itu ketika saya mau sholat Jumat. Saya pakai sal seperti ini, pakai peci. Nah di saat itu kebetulan di masjid yang saya datangin itu kebetulan dia ustadznya tidak datang. Nah jadi ketika saya ditengoknya saya pakai sal, saya pakai peci, itulah dimulai dipanggil Ustadz. Gitu. Jadi Bang Pangat yang menggantikan Ustadz itu gitu. Pertama masih deg-degan juga kalau dipanggil Ustadz, rupanya itu disuruh menggantikan Ustadz itu naik ke mimbar gitu. Akhirnya jadi menggantikan Ustadz itu. Alhamdulillah jadi. Wah, ya wajar lah dipanggil Ustadz kalau gitu. Iya sebetulnya ya orang manggil Ustadz ya itu hak mereka kan. Iya gitu, benar. Cuman kan kesiapan pribadi sebetulnya belum siap ketika dipanggil Ustadz. Karena memang yang saya rasakan ya tingkah laku saya yang dulu juga kayaknya belum pantas lah ketika dipanggil Ustadz. Tapi kan bisa jadi doa nih buat Bang Pangat. Iya kan? Artinya pandangan orang terhadap Bang Pangat ini kan sudah positif hari ini, gitu kan? Bahkan sampai apa ya, dilabeli ya Ustadz Adilah, kan kayak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi itu pun juga beranjak dari nasihat seseorang sih. Nasihat seseorang, pernah saya dinasihati sama seorang Ustadz. Yang dia itu mengangkat surat Wal Asr. Wal Asr. Wal Asr ya. Nah di situ dengan 3 ayat itu panjang lebar lah saya dinasihati pakai itu. Intinya ketika di ayat yang pertama Wal Asr itu sendiri kan menceritakan tentang masa. Iya. Jadi masa itu ada waktu, ada peluang. Gitu. Iya. Nah, jadi saya manfaatkan itu gitu. Pertama ketika disuruh naik ke mimbar itu ya deg-degan juga. Orang memang belum pernah, biasanya ngomong juga di kedai kopi ya. Iya bener, kayak kemarin ya, dakwanya di kedai kopi. Biasanya ngomongnya cuma di kedai kopi ya, atau kawan-kawan kita lah yang biasa minum segala macamnya gitu kan. Ini tiba-tiba, ditengoknya beberapa kali sholat di masjid, sholat Jumat gitu kan. Nah, kebetulan sekali pas saya pakai sal sama pakai peci, langsung dipanggil Ustadz dan disuruh naik. Nah gitu dia.
Mungkin karena sering dakwahi teman-teman di warung kopi itu, mungkin ada yang itu sering ngomongin agama tuh, mungkin gitu. Ya nggak tahu juga sih kalau dari bab itunya kan. Intinya saya teringat dengan surat Al-Asr ayat yang pertama tadi, yang namanya masa, di situ ada waktu, di situ ada peluang. Gitu. Mungkin saya berpikir singkat, mungkin ini waktu saya, mungkin ini peluang saya. Iya. Nah gitu dia. Makanya saya beranikan diri untuk naik ke mimbar. Jadi karena kan jarang-jarang ya, kadang-kadang yang memang sudah basicnya ustadz saja belum tentu disuruh naik ke mimbar kan gitu kan. Betul. Nah, betul. ini kok tiba-tiba kita dipanggil ustadz disuruh menggantikan ustadz yang nggak hadir gitu. Iya. Padahal kan banyak ustadz-ustadz yang lain yang di situ gitu. Berarti dinilai layak itu Bang Pangat, maka disuruh. Karena kalau nggak dinilai layak pasti nggak disuruh kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Berarti apa ya? Jangan berhenti berdakwah lah gitu ya. Mungkin. Dimanapun gitu ya kan. Dimanapun mungkin. Intinya kalau saya dudukkan gini sih, kalau saya pribadi dudukannya itu, intinya saya kembali tadi tentang masa, tentang waktu, tentang peluang yang ada tadi. Kemungkinan ini memang waktu saya, memang saya harus diikat dengan sebuah omongan saya. Nah, ketika saya sudah ngomong di depan umum, apalagi di dalam masjid, yang namanya kita menjadi khatib Jumat kan gitu kan, pasti omongan saya ini kan akan dipegang banyak orang. Ya, intinya menjadi belenggu untuk diri saya sendiri. Iya, benar. Bagaimana supaya saya tetap istiqomah dalam bab kebaikan ini gitu. Bahkan banyak juga itu ketika mendengar ceramah dari Ustadz langsung jadi akidah itu. Bisa ya, kurang tahu juga sih. Cuman intinya kalau saya pribadi menyikapinya, saya memang betul-betul mengambil atau waktu itu tadi, peluang tadi itu betul-betul saya akuisisi, terus saya ambil. Waktu itu peluang banget untuk berdakwah gitu kira-kira ya. Maka nggak pikir panjang lagi, ini peluang untuk dakwah, udahlah aku mainkan gitu. Iya, saya mainkan di situ dan alhamdulillah ya walaupun agak grogi, pasti. Walaupun agak grogi, ya namanya juga yang kebetulan jemaahnya kan banyak juga yang ustadz-ustadz. Ya kalau kita ustadz tempatan lah ya. Ustadz tempatan, itu kan banyak juga. Tokoh-tokoh agama di situ ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama. Iya benar-benar. Jadi ya grogi memang, ya cuman alhamdulillah tertutup lah groginya. Tertutupnya gini, intinya alhamdulillah rukun-rukun ya Jumat sudah pahami. Alhamdulillah ya. Bagaimana caranya mengatur nada dan segala macamnya itu alhamdulillah udah bisa dikuasai. Walaupun tidak dipungkiri kalau pakai bahasa wong Jawa ndredeg juga. Iya. Nah, gitu ya. Oke, mungkin gini lah Bang Pangat ya, berbagilah gitu. Karena kan di video yang pertama itu kan Bang Pangat cerita bahwa dari sisi pendidikan sebenarnya ini jauh nih, nggak ada hubungannya sama pendidikan agama gitu. Nggak ada sama sekali. Bahkan apa kemarin ceritanya minim pendidikan gitu ya. Tapi betul. Ketika diminta untuk tampil, untuk menyampaikan ceramahnya gitu kan, kenapa sih langsung bisa dan yakin gitu kira-kira? Karena kalau kita lihat gini kan orang biasanya minder ya, aku nggak ada basic pendidikan agamaku, nggak gini segala macem. Nah itu mungkin yang buat dia takut gitu. Tapi Bang Pangat dengan dengan berani waktu itu mengambil keputusan, aku harus tampil. Nah gitu, dikasih peluang langsung ditangkap. Apa yang buat Bang Pangat tuh untuk memutuskan PD gitu loh? Untuk satu, memang dari awal kalau bahasa ngomong lah ya, kalau ngomong di depan umum karena memang sudah kebiasaan di kedai kopi pun udah ngomong seperti itu gitu. Jadi untuk adaptasi seperti itu mungkin juga nggak begitu sulit gitu. Cuman bagaimana sisi bahasa, kalau di warung kopi itu kan ngomongnya kan suka-suka gitu, ya. Sementara kalau di dalam masjid itu kan harus pakai etika. Betul. Dan disitulah groginya di situ sih sebetulnya, menempatkan bahasa lah. Penyesuaian bahasa ya. Cuman kalau secara keberanian ya karena udah kebiasaan ngomong gitu. Iya benar-benar. Nah, ya karena udah kebiasaan ngomong ya berani aja gitu. Lagian memang dimodali dengan memang sudah ditanamkan dalam kolbu kita untuk istiqomah. Makanya saya bilang di awal tadi itu satu cara untuk menjebak diri kita supaya kita tetap istiqomah dalam bab kebaikan ini. Jadi menjebak dalam arti positif ya. Iya gitu. Artinya itu jaga kita juga sebenarnya. Iya. Gitu ya. Nah itu kan sebetulnya satu ilmu yang jarang dipakai orang. Kadang-kadang kan orang mau menasihati orang atau mau ngomong tentang orang, dia takut aku aja masih kayak begini gitu. Padahal kalau ditarik secara positifnya gitu, apa yang kita omongkan itu justru akan memagari diri kita. Ada mungkin
cara moral ketika kita nyampaikan jangan gini, tapi kita buat kayaknya Iya. ada rasa Kita sendiri Iya, nanti sudah teringat. benar, Aku benar, semalam benar, baru iya, ngajarin Pak. orang loh seperti ini. Masa mau aku lakukan seperti ini? Oh, Ah, justru kan jadi gitu dia. pagar buat kita Jadi ya. pagar buat kita. Gitu. Iya, benar. Makanya kan beranjak dari situ tadi, karena memang saya mengambil waktu dan peluang yang ada tadi, saya juga teringat di ayat keduanya, Innal insana lafi khusri. Oh iya. Ya kan? Nah di situ kan ditekankan, dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Iya. Jadi saya tidak mau lagi. Oh, di Nah, ayat itu. pertama tadi ada peluang nih. Ada peluang. Ketika nggak diambil, jadi ayat kedua disebutkan ini rugi nih. Rugi. Gitu. Nah makanya masa sih mau dibuang sia-sia waktu ya dan peluang yang ada gitu. Ketika waktu dan peluang yang ada ini kita buang, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Oh. Makanya itu, aku tidak mau jadi orang yang merugi. Makanya kesempatan atau peluang yang ada tadi saya ambil. Iya, iya, benar. Jarang-jarang loh datang peluang seperti itu. Iya kan? Itu yang kepikiran waktu itu apa sih, Bang Pangat? Ya. Kan pikir nggak efek apa ya? Efek setelahnya gitu. Mungkin efek apa ya? Efek psikologinya, efek sosialnya, terpikir nggak? Kalau di saat itu enggak ya? Karena masih menyesuaikan dengan diri sendiri gitu. Oh. Intinya gitu ya sudahlah, nanti apa yang terjadi nantilah gitu. Oh, gitu. Intinya Serahkan aja lah ya. Allah Cuma ya. modal keberanian aja lah. Nah gitu deh. Kalau udah berpikir besoknya kayak mana ya, belum sama terpikir. Sampai terpikir ya. Belum. Karena kan yang saya tahu kan Bang Pangat udah lama belajarnya sebenarnya kan, belajar agama udah lama. Apa ya, nggak gujuk-gujuk tiba-tiba langsung bisa tampil kan gitu. Wah, enggak lah. Prosesnya kan panjang nih gitu. Bisa dibilang bertahun-tahun. Gitu. Sampai sampai berani memutuskan untuk ini waktunya nih. Aku nggak mau jadi orang yang rugi nih. Iya. Al-asr tadi ya kan. Gitu. Ya, menarik sih. Memang kebanyakan orang nggak berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Karena itu tadi mencermin ke dirinya, aku aja masih mau gini. Gitu. Iya. Ujungnya kebaikan itu tak tersampaikan justru. Ya cuman sampai kapan kita mau terus, ya kalau pakai bahasanya poya-poya lah atau suka-suka lah, mau sampai kapan. Iya. Sementara saya pribadi umur sudah 40 lebih, hampir menjelang 50-an gitu kan. Jadi kan saya juga harus menjadi panutan untuk keluarga ini. Udah untuk anak-anak. 50-an ini Bang Pangat ini. 48 atau 49 kurang entah. 48 ya? Dari 74 berapa itu? Nah gitu dia. Iya, 40 lebih itu kan. Kurang lebih gitu. Kurang pokoknya 40 ke atas lah udah. Katakanlah 48 ya. Tapi kelihatannya kayak ini masih 47 kayaknya. Nah, kalau yang bilang seperti itu banyak memang. Banyak itu ya. semenjak saya juga belajar agama gitu. Iya, betul-betul. Karena kalau dulu ya namanya suka-suka ya mukanya kunyel lah, kadang nggak pernah mandi lah, pulang nggak, istilahnya kebersihan badan nggak teratur gitu. Iya. Kalau sekarang lebih cerah dia kelihatan. Kalau sekarang kan lebih, ya intinya secara kebersihan, secara apa ya itu pasti. Gitu. Benar. Mungkin dari situ mungkin ya. Iya, karena jalan kehidupan sehari pun kenapa ya? Karena udah paham lah ya, punya pemahaman, jadi mungkin lebih enteng dan anteng aja jalan hidup nih. Iya, ya itu saya bilang yang lalu kan gitu kan. Saya belajar ya banyak sih dari anak. Dari anak saja belajar pun juga tidak malu. Iya. Dari siapapun yang menasihati, yang apa ya saya dengarkan. Iya. Bahkan beberapa potongan obrolan kita, itu kita posting di sosial media, di TikTok ya. Itu juga alhamdulillah rame yang nonton. Waktu Bang Pangat nyampaikan sesuatu itu. Jadi beberapa kita penggal supaya bisa diposting di sosial media platform yang lain gitu. Alhamdulillah responnya cukup bagus, kayak pesan-pesan Ustadz Hero kan kita potong-potong tuh untuk kita posting gitu juga Bang. Alhamdulillah responnya bagus. Saya juga pernah belajar atau belajar belajar resmi enggak sih gitu. Cuman ngobrol sama Ustadz Hero ya. Iya, Ustadz Hero. Nah, itu juga dia juga ini satu di antaranya yang diangkat juga yang saya angkat tadi gitu. Oh, Al-Asr nih. Iya. Itu juga disampaikan sama beliau. Tadi baru sampai ayat kedua nih gitu, Bang. Ya. Ya kalau ayat yang ketiganya itu tadi ya bagaimana tentang nasihat tadi. Kan bahasanya kan ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ dia. Jadi orang-orang yang beriman itu seyogianya saling menasihati. Nah, gitu kan. Kalau bahasa sendiri kan ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Dia harus memang mengamalkan kebaikan. Iya. Nah, kan? Amal soleh gitu. Amal soleh. Yang selama ini notabene saya juga nggak pernah beramal.
Oh, gitu ya. Nggak pernah beramal orang untuk diri sendiri aja udah nggak cukup. Iya, benar. Karena itu dia bisa untuk poya-poya gitu. Iya, betul betul betul. Jadi itu kan terus juga apa? Di situ kan saling menasihati dengan sabar kan gitu kan. Iya, benar. Jadi ketika dinasihati sama Ustadz Heru tadi, ya saya cuma menyimak, mendengarkan saja dengan sabar. Dan ini sabar ini juga dengan kedua belah pihak. Oh. Nah, ketika Ustadz Heru menyampaikan nasihat itu, dia juga dengan sabar. Sabar, iya, benar-benar. Dia paham betul dengan kondisi saya. Iya, benar. Sehingga dia juga dengan sabar menasihati. Oh, jadi sabar itu di kedua belah pihaknya. Kedua belah pihak. Antara penyampai dengan yang disampaikan, artinya yang audiensnya gitu. Karena begini, yang saya pahami gini, ketika kita mendengarkan nasihat, itu kebanyakan atau secara umum orang nggak sabar. Oh. Karena yang biasanya nasihat itu belum tentu pas dengan yang kita mau. Iya, benar. Walaupun nasihat itu benar ya. Walaupun nasihat itu benar, tapi ketika nasihat itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya kita malas mendengarkan. Iya, apalagi cara penyampaiannya juga kurang pas sama dia. Iya. Udah nggak mau dengerin itu. Makanya coba belajar mendengarkan nasihat itu dari siapapun. Coba belajar mendengarkan aja dulu. Soal benar dan enggaknya, soal dipakai dan enggaknya ntar dulu, tapi didengarkan dulu. Oh. Nah, ketika saya tanyakan kepada Ustadz Heru juga seperti itu. Dalam menasihati itu harus juga dengan sabar. Dia begini, kebanyakan orang ketika menasihati itu dia tidak bisa menerima dengan sabar. Kenapa? Karena dia sifatnya mau instan. Ketika saat itu kita menasihati, saat itu juga mau didengarkan dan mau diaplikasikan. Gitu. Oh, saat itu memberi nasihat, saat itu juga dia pengen yang denger itu tobat gitu. Iya. Padahal nggak bisa gitu ya, Pak? Nggak bisa lah. Makanya itulah harus ada kata sabar tadi di situ. Jadi nasihatnya harus terus-menerus. Makanya ketika yang saya kagumi sama Ustadz Heru itu begini. Dia asal jumpa nih. Menasihati itu dengan lemah lembutnya. Nggak maksain ya? Nggak maksain gitu loh. Bahkan harus begini, harus enggak gitu. Intinya dia hanya menasihati. Dia juga tidak pernah memaksa sebuah kehendak itu supaya saya seperti omongan dia. Enggak gitu dia. Pokoknya kok harus gini, enggak gitu ya? Bahkan pernah ketika dia menasihat itu, di saat itu belum saya dengarkan, di depan dia pula saya juga berbuat tidak sesuai dengan nasihat dia gitu. Oh, responnya waktu itu? Iya, dia sabar aja. Oh, nggak langsung, salah gitu ya. Karena memang kan kalau saya pahami gini loh, kalau saya memahami ya dengan karakter Ustadz Heru itu seperti ini. Ketika dia menasihati, berarti dia sudah islah atau memang sudah terima konsekuensi apapun dari yang dinasihati. Gitu. Mau didengar nggak didengar? Oh, yang penting sampaikan. Dia udah sampaikan dengan sabar. Nah, kadang-kadang saya contohkan ketika saya tarik pribadi ke RT saya juga seperti itu. Kadang-kadang ketika saya menasihati anak, maunya di saat itu juga dia mendengarkan dan nurut ya. Nurut gitu. Pas enggak, siap lah gitu ya. Tapi setelah saya konekkan dengan nasihat Ustadz Heru tadi, oh rupanya begini ketika nasihat itu tidak didengarkan. Ada sebuah gejolak. Nah, gitu. Itulah perlunya sabar. Nah, itulah perlunya sabar gitu. Oh iya, benar-benar. Karena nasihat itu kan bisa didengarkan saat ini, bisa diaplikasikan saat ini, bisa juga entah kapan. Iya. Tapi intinya nasihat itu udah sampai sama mereka. Betul, dan itu nempel pasti. Nah, itu nempel. Iya, gitu. Betul. Pas tiba waktunya nanti dia pasti bakal mikir, ini kayak yang dibilang bapakku nih, gitu ya. Iya, pasti juga seperti itu. Hari itu juga ya. Hari itu juga. Iya, itulah gunanya perlu kesabaran tadi. Nah, jadi ketika dari awal kita sudah karena sudah sering mendengarkan, kita manfaatkan waktu yang ada, kita ambil setiap peluang yang baik. Karena apa? Motivasinya supaya kita tidak mau menjadi orang yang merugi, ya kan? Sehingga kita kategori minimal sedikitlah ada iman di kalbu kita. Nah gitu dia. Iya. Sehingga kita juga bisa melaksanakan amal soleh dan bisa saling nasihati. Nasihati. Iya. Dengan apa? Ya dengan sabar. Gitu. Dengan sabar. Sabar ini kan satu kata sederhana yang penerapan ini berat nih. Berat dan rumit. Iya benar. Karena apa ya? Dibutuhkan latihan untuk sabar ini. Kita nggak bisa jadi instan jadi orang yang sabar, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya dibutuhkan apa ya? Itu tadi latihan, diasah untuk betul-betul jadi orang yang sabar gitu. Ya itu juga macam saya ketika awal-awal lah coba mendekatkan diri dengan yang namanya agama. Ya itu diuji betul masalah kesabaran ini.
Oh. Dari omongan tetangga, dari omongan ya kawan-kawan yang di kedai Iya, kopi, benar-benar. sampai yang dibilang munafik segala Iya, macam, pura-pura. pura-pura. Lagi-lagi ya itu kesabaran kita bagaimana memang niat kita memang untuk memperbaiki diri, dan memang tidak mungkin selamanya kita jadi orang yang merugi kan. Iya betul. Padahal kalau mau balas aja bisa kali. Bisa kali gitu. Pernah Muncul lagi ya kan? Pernah juga Kelepasan saya, gitu. ya sempat kelepasan gitu. Sampai saya bilang itu kan urusan bukan urusan kalian. Kalau nggak suka main ayo. Waktu itu nah, gitu juga. lagi nggak sabar tuh ya. Lagi nggak sabar. Lagi nggak sabar ya, Nggak sabar. benar. Cuman setelah itu ya duduk gitu. Oh, seharusnya nggak boleh lagi seperti itu. Wah, langsung evaluasi ya. Nah. Oh, itulah bedanya orang yang paham dengan enggak itu tadi. Nggak boleh seperti itu. Gitu. Ya apapun ceritanya orang mau ngomong apa kan hak mereka. Namanya mereka juga punya mulut. Benar. Ya kan? Betul. Ya intinya duduknya di kita ya sabar sajalah ketika mendengarkan omongan orang lain yang memang tidak sesuai dengan maunya kita. Iya, betul. Orang lain bakal berkata apa saja karena mereka punya mulut. Ya iya, orang Iya, mereka ya. punya mulut. Iya. Ya kan? Kita nggak mungkin bisa Kita nutup semua nggak mulut ya kan. mungkin. Lebih gini aja kita nutup telinga kita aja mungkin ya. Oh, iya. Ya itulah hebatnya Ustadz Heru itu yang memang sering jumpain saya, dan memang saya Sering komunikasi dengan sering saya. komunikasi, dan memang saya kadang-kadang saya ajak dialog memang tentang bagaimana pemahaman yang sudah saya aplikasikan gitu. Kira-kira sudah bisa belum gitu. Iya, sudah sesuai belum mungkin sudah gitu. sesuai belum gitu kan. Ya dengan sabarnya beliau itu ya itu tetap kalau pakai bahasa apanya tetap menuntun lah. Iya. Tahap demi tahap. Sabar berproses gitu ya. Dia ketika saya menghadapi problem seperti ini, dia kasih nasihat seperti ini. Bahkan bukan cuma nasihat tentang apa, tentang ekonomi pun pernah dinasihati dia. Oh iya. Tentang ekonomi. Karena Ustadz Heru juga mumpuni soal itu. Ya, kan? mumpuni juga soal itu. Ilmunya juga lumayan untuk usaha ekonomi. Ya itu tadi dari awal kan, kenapa saya bilang kehidupan saya kalau dibilang pas-pasan lah, atau bisa dibilang cukup. Kalau dibilang pas-pasan udah hebat kali pun. Iya. Kekurangan lah kita bilang gitu kan. Ya beranjak dari tadi yang memang tidak pernah memanfaatkan waktu yang ada, atau tidak pernah mengambil waktu yang Peluang ada, ya dan tadi. peluang itu juga sering diabaikan. Oh, disia-siakan. Ujungnya merugi tadi. Ujungnya merugi. Oh. Nah dari sini juga saya belajar dari Ustadz Heru tadi. Oh, berarti pemaknaannya bisa vertikal luas. dan horizontal. Iya, vertikal horizontal gitu. Ya, dulu ada waktu yang memang betul ada sebuah waktu yang menawarkan pekerjaan gitu kan. Ya saya buang aja, saya lebih suka minum-minum di kedai kopi. Wah. Ini namanya kan membuang waktu yang ada. Iya, peluang yang datang disia-siakan. Nah, peluang yang datang disia-siakan. Akhirnya di ayat kedua Jadi ayat kedua, ya merugi lah. Iya, benar. Meruginya terasa ya setelah apa berkeluarga seperti ini. Iya. Ketika anak minta jajan, ketika anak minta biaya sekolah, Baru terasa ya. baru terasa gitu. Iya. Memang kalau masih sendiri ya no problem, lebih suka-suka aja kan gitu kan. Tapi yakinlah ketika hal yang tidak baik itu pasti ujungnya akan merugi. Iya. Nah gitu dia. Makanya ya sekarang ini baru belajarlah beranjak memanfaatkan dan mengambil peluang-peluang yang ada. Waktu-waktu yang ada tuh jangan sampai disisihkan lagi. Gitu. Biar nggak merugi ya. Biar nggak merugi. Iya, oke. Apa ya? Sisi lain dari Bang Pangat akhirnya keluar gitu kan, bisa apa namanya? Menjelaskan kepada kita tentang sebuah surah ya itu ya, Bang ya. Iya. Ayat 1 sampai ayat 3 ya tadi yang tentang wal asr. Jadi kita punya pemahaman tentang ayat itu sampai penerapannya juga tadi Bang Pangat juga ceritakan gitu. Jadi mudah-mudahan ikhwan wal akhwat yang nonton juga bisa mendapat sesuatu, juga bisa jadi apa ya? Insight yang positif lah untuk yang nonton gitu kan. Jadi bisa bener juga atau Bang Pangat ini ya. Begitu. Mudah-mudahan. Bener Bang ya. Yang pastinya yang saya omongkan ini terutama untuk diri saya pribadi dulu. Iya benar. Supaya terbelenggu dengan yang namanya sebuah kesabaran, terbelenggu bagaimana kita bisa mengambil waktu dan peluang yang ada, dan juga membelenggu supaya diri kita ini tidak dalam kerugian. Iya benar. 3 poin penting dari 3 ayat itu ya. Oke. Jadi kira-kira di akhir video mau kasih pesan nggak nih untuk ikhwan wal akhwat? Oke, sedikit. Boleh ya, silakan Bang. Boleh. Saudara-saudara semua, sudah selesai di manapun berada, saya hanya berpesan, ya saya tidak sehebat mungkin yang saudaraku lihat yang di luar sana, tapi coba ambil waktu dan peluang yang ada, jangan pernah sia-siakan. Karena ketika kita mengabaikan waktu, mengabaikan peluang, itu yang ujungnya akan merugi. Dan satu hal lagi, jangan pernah membenci ketika ada orang yang masih mau menasihati kita.
Karena nasihat itu pasti dalam hak, pasti dalam sebuah kebenaran. Makanya kita harus dengan sabar mendengarkan siapapun yang menasihati kita. Itu ya, untuk saudara-saudara saya semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya pribadi. Ya. Ya, pesan yang baik dari Bang Pangat tadi berdasarkan pemahamannya dan penerapannya dari ayat yang beliau sampaikan. Kalau saya memandang justru dari sisi nasihat menasehati dengan sabar tadi, bahwa seperti penjelasan Bang Pangat tadi, ketika nasihati itu diperlukan sabar dari kedua belah pihak. Si pemberi nasihat juga harus sabar dalam menyampaikan, dan yang menerima nasihat juga harus sabar dalam menerima nasihat. Nah, baru pesan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu. Selesai video kita pada kali ini. Alhamdulillah Bang Pangat sudah menyampaikan penjabaran yang luar biasa, bagusnya. Semoga bisa kita ambil hikmah dan tarbiyahnya supaya kita bisa aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya bisa menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru. Dan kolom komentar masih terbuka untuk ikhwan wal akhwat yang komen, yang nanya maupun yang mau request kira-kira kita akan bahas apa ke depannya. Itu saja. Bin Nasri minallah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.